Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, balik lagi di channel saya Faizal Amri. Ini channel pribadi saya. Jadi sore ini ya, ini tanggal 5 Maret 2023. Jadi bertepatan dengan hari kemarin tanggal 1 Maret saya sudah join saham kurang lebih 1 tahun ini ya, menggunakan aplikasi Mirai. Jadi modal awal saya adalah senilai Rp235.500.000. Alhamdulillah profit saya selama setahun ini dari Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 senilai Rp47.740.751, atau dengan yield saya sekitar 20,70%, teman-teman semuanya. Jadi ini menurut saya sangat prestasi yang luar biasa, di mana saya hanya baru 1 tahun berkelana di dunia saham. Ditambah sebagian besar aktivitas saya juga sebagai pekerja ya, teman-teman semuanya. Jadi tidak mungkin saya melihat keseharian saya melihat aplikasi saham atau aplikasi Mirai. Jadi di sini bisa terlihat ya grafiknya, teman-teman semuanya. Dari bulan Maret 2022, kemudian saya minus, ternyata di bulan Juni minus saya 8 juta. Alhamdulillah Juli naik lagi, Agustus naik, September turun, kemudian Oktober standar, November turun lagi, Desember turun, Januari naik sedikit, Februari naik sedikit. Jadi ketika Oktober, November, Desember memang di sini saya aktivitas bekerjanya juga cukup padat, sehingga tidak terlalu fokus untuk mengamati pergerakan saham yang saya punya. Nah, dan di sini bisa teman-teman lihat. Jadi emiten yang membuat saya rugi ini antara lain adalah WinAir nih. WinAir saya rugi 11,68 juta. Kemudian BCAP saya rugi 11,62 juta. LAK rugi 700.000, PRMS rugi 800.000. Jadi ini menarik ya teman-teman, untuk pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya ketika memasuki dunia saham sebaiknya kita harus benar-benar melatih kemandirian kita sendiri, jangan berdasarkan by teman. Karena ini saya WinAir ini direkomendasi teman kantor saya untuk masuk. Akhirnya apa, pada waktu itu saya tidak disiplin untuk cut loss, sehingga terjadi penurunan yang sangat dalam. Waktu itu kalau tidak salah hampir 5 kali ARB beruntun, kemudian ada naik sebentar, saya langsung cut loss di sini sehingga rugi saya sekitar 11 juta. Nah, kemudian BCAP ini teman-teman semuanya, ini sebetulnya saya jika sabar sedikit, mungkin sabar sekitar 1 hari kalau tidak salah, atau kurang dari 1 hari, lupa saya. Nah, ini saya cut loss berapa persen lupa, padahal setelah cut loss ini tidak lama kemudian naik teman-teman semuanya, naik menuju harga beli saya, seharusnya saya bisa BEP. Nah, kalau LAK dan PRMS ini saya memang cut loss ya, di sini di LAK dan PRMS ya memang banyak sih, lumayan juga. Nah, jadi seperti ini tampilan awal trader saya selama 1 tahun. Nah, recapnya seperti ini teman-teman semuanya. Grafiknya ya lumayan cakep lah kalau menurut saya ini. Nah, kemudian kita lihat per bulannya teman-teman semuanya. Nah, ini Maret 2022. Di sini bisa kelihatan yang menyumbang penghasilan tertinggi saya adalah di saham CMPP. Nah, ini saya terlihat aktivitasnya pada tanggal 30 Maret ya 2022 mempunyai sekitar 1000 lot. Belinya ini beli di 710 dan jual di 745. Gain profit saya 4,9%. Alhamdulillah net profit saya 3,2 juta. Kemudian profit tertinggi kedua di saham Sen. Ini di saham Sen saya punya 5.900 lot
beli di 209, jual di 214, net profit saya 2,3 juta. Kemudian di saham MLPL dan saham CPRO. Ini CPRO nih waktu itu Pak Fir ya, legenda saham kita, sering ini pom-pom saham ini, jadi saya ikut-ikutan masuk. Alhamdulillah bisa keluar dengan selamat dengan profit 4,5%. Jadi di bulan Maret 2022 saya net profitnya 10 juta teman-teman semuanya. Kemudian di bulan April, nah ini tadi di rekap pertama tadi itu. Nah di sini ada PCAP. Nah saya punya 3.900 lot, minus 10,8% teman-teman semuanya. Nah ini rugi sekitar 11,6 juta. Nah ini di sini pada tanggal 18 April ya, rugi 11 juta. Kemudian alhamdulillah saya ditutup dengan ADCP teman-teman semuanya. Saya ADCP profit 7,8 dan net profit saya 10 juta. Alhamdulillah ketutup, sehingga saya bulan April 2022 ini masih bisa mencatatkan laba bersih 4,4 juta teman-teman semuanya. Alhamdulillah masih ketutup oleh ADCP. Nah ini ADCP juga saya masih masuk di sini berdasarkan Pak Fir ya. Waktu itu Pak Fir pom-pom lah ya anggapannya. Ini mempromosikan saham ADCP, ini BUMN kalau tidak salah. Adi Komuter, lupa saya singkatannya. Ya ini di sini saya alhamdulillah bisa gain 7,8% atau 10 juta. Makasih Pak Fir. Nah ini saya juga rugi di sini ya, ada GCCO. GCCO ini perusahaan sawit, ini nggak jauh dari kantor saya juga nih, rugi 700-an ribu. Kemudian bulan Mei 2022 saya net profitnya 9 juta teman-teman semuanya. Kemudian rugi di beberapa saham, ini saham INTD nih, saya selalu rugi nih ketika memasuki saham INTD ini. Nah jadi saham profit tertinggi saya di bulan Mei adalah ADMR ya teman-teman semua. Waktu itu harganya masih 2000-an ya, sekarang udah 1200-an ya. Ini profit saya 17% nih teman-teman semuanya. Nah profit bersihnya 3,8 juta. Nah saya masih masuk ke ADMR lagi teman-teman semuanya. Jadi saya bulan Mei 2022 ini ADMR masuk 2 kali dan profit semua teman-teman semuanya. Yang pertama kali 3,8 juta, yang profit kedua 2 juta. Jadi seperti itu teman-teman. Saya rugi di INTD ini saham gak jelas ini, saya juga aneh. Alhamdulillah profit saya di Mei 9 juta poin 132. Kemudian di bulan Juni, nah ini bulan Juni saya total profit netnya tuh minus 8 juta ya teman-teman semuanya. Nih jika dilihat ini semuanya hampir rata-rata merah nih teman-teman semuanya. 8 juta 194 ribu di bulan Juni. Nah sebetulnya ini sudah mau untung teman-teman semuanya. Nah entah kenapa saya masuk di saham WinAir nih. WinAir ini adalah rekomendasi teman jahanam saya nih teman-teman semuanya. Jadi sehingga saya minus 20,5%. Net minus saya 11 juta. Nah, jadi ini minus terbesar. Kemudian ini, nah ini lucu nih, Nickel, saham Nickel. Ini saya dijual 17 Juni 2022. Nah, ini saya melakukan kesalahan ya teman-teman semuanya. Saham Nickel ini itu saya tadinya ini mau nambah ceritanya teman-teman semuanya. Mau nambah lot di saham Nickel karena saya tidak biasa buka aplikasi Mirai di HP. Kemudian saya pencet sell sehingga ya terjual, rugi 1 jutaan Nickel. Nah, kemudian saya balas lagi di tanggal 21 Juni, alhamdulillah saya profit 1,2 juta. 1 juta ya, nutupin lah. Nah, cuman secara global bulan Juni saya minus 8 juta ya teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah di sini saya terbantu juga, saya dapat dividen dari PTBA dan Triputra Agro Bersaga total senilai 1.200.000-an. Tapi saya tetap minus 8 juta dikarenakan saya rugi besar di WinAir.
Kemudian di bulan Juli 2022 saya membukukan net profitnya hanya 2 juta teman-teman semuanya. Ini kalau tidak salah ini saya sibuk kerja kali ya, nggak fokus untuk di saham. Jadi seperti ini, saya transaksinya pun tidak terlalu banyak juga, ada minus 10% ini di saham apa nih, saham CEM 10,6%, kemudian minus selanjutnya di saham kios, sisanya normal seperti biasa. Net profit saya Juli 2022 2 juta. Kemudian di Agustus ini ya, ini saya termasuk banyak juga melakukan aktivitas transaksi di saham pada bulan Agustus. Nah, ini pada awal Agustus saya menjual 11.000 lot, 11.000 lot di harga 99 dan profit saya 7,2 juta. Nah, ini memang saham nickel ini saham kebanggaan pada waktu itu, karena memang sering cuan waktu itu di situ di saham nickel. Nah, sekitar 7.200.000-an. Saya juga minus di saham Toys ya. Ini Toys ini kalau tidak salah Belvin ya, waktu itu saya ikutan scalping di saham Toys, sahamnya Mr. Belvin, ternyata malah dimakan Belvin saya teman-teman semuanya, rugi 250.000. Kemudian tidak ada yang spesial di sini di bulan Agustus, hanya di saham nickel, dan saya berhasil profit 10.330.000 rupiah teman-teman semua di saham di bulan Agustus 2022. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, di mana saya minusnya dan di mana saya gainnya. Kemudian lanjut di bulan September ya, ini termasuk banyak juga aktivitas saya di bulan September ini ya. Kalau dilihat banyak minusnya sih ini teman-teman, banyak minusnya, terutama di saham INTD nih. Saya sudah berkali-kali masuk ke saham ini, tetapi belum pernah sedikit pun bisa cuan dari saham ini. Ini entah nih minusnya udah berapa nih, sekitar 300.000 lah teman-teman semuanya. Jadi di September ini saya profit tertingginya di saham DSFI. DSFI ini saya juga lucu juga nih teman-teman semuanya. Jadi saya tidak sengaja masuk 1000 lot kalau tidak salah waktu itu di harga tinggi selama 2 kali klik jempol saya nih. Memang saya kurang cocok sepertinya untuk main saham di HP ya, karena tangannya terlalu besar, bahaya, rawan keklik sell ataupun buy ini. Nah, ini saya DSFI ini waktu itu pertama kali beli tinggi sekali ya, di harga 100 berapa lupa. Nah, kemudian karena saya tidak mau minus, saya average down terus, average down sampai harga ini ya 97, dan berhasil dijual di harga 100,4. Alhamdulillah untung ya ini teman-teman semuanya 2 juta. Dan keuntungan terbesar saya di saham Aisyah saya profit 1 juta netnya. Jadi net posisi saya di bulan September ini September 2022 4,9 juta. Nah, jadi seperti ini teman-teman semuanya di September ini. Lanjut ke bulan Oktober ini, saya terlihat ini sedikit ya transaksinya. Oktober itu sibuk juga sih kayaknya, saya agak sibuk juga. Profit tertinggi di saham Sido. Nah, ini di saham Sido profit saya 2,9 juta, di Toys 1,48 juta. Ini saya ngerampok Mr. Belvin ya, 12.000 lot, karena waktu bulan lalu saya kemakan oleh beliau di saham Toys. Sekarang giliran saya balik makan beliau. Alhamdulillah saya dikasih keuntungan oleh Mr. Belvin 1,4 juta. Makasih Mr. Belvin. Nah, sisanya yang minus di saham Sliss. Ini scalping cepat ya, mungkin saya ini hanya 0,5 sih, mungkin hitungan detik saja sih, karena sudah ragu turun ya udah jual aja. Kemudian bulan November ini agak lumayan banyak. Bulan November saya dapat dividen juga nih dari Sido
senilai Rp270.000. Jadi total net Novembernya 2,6 juta. Ada beberapa transaksi minus ya di saham Mika, cuma satu lot, DMA PLN. Jadi yang tertinggi ini ya hampir rata-rata ini saya mungkin waktu itu tidak terlalu energik kali ya, ini sedikit sekali, lotnya pun sedikit. Masih ada Toys juga nih, ada Toys 102.000, terima kasih Mr. Pervin. Nah ini Koto, ini di saham November 2022 profit saya 26 juta. Nah Desember lebih sedikit lagi ya, entahlah saya lupa nih, saya agak pusing nih masalah pekerjaan, jadi tidak terlalu show off power mungkin ya kali ya. Jadi saya hanya profit 800.000 teman-teman semuanya, 800.000 doang. Tertinggi di saham Excel ini, Excel 596.000. Nah jadi seperti ini teman-teman semuanya. Power saya BEP ya, BEP kan kepotong ini ya, kepotong pajak. Kemudian di bulan Januari 2023 saya net profitnya 3,98 juta. Nah ini Koto nih, kalau tidak salah itu Koto waktu itu RB beruntun. Kemudian saya beli itu di awal-awal Januari lah, 103 pernah average down juga, average down sekali kalau tidak salah. Nah pas ketika naik di 105 tanpa babi bu, saya langsung lepas saja 23.100 slot saya di saham Koto. Alhamdulillah cuan 3.189.000 di saham Koto. Kemudian di bulan Januari pun kayaknya tidak terlalu aktif sekali ya saya di sini, karena saya lebih main ke lot-lot kecil saja nih, karena kata para senior di saham, market masih sepi dan tidak ada kejelasan, maka wait and see. Jadi saya hanya tes lot saja nih. Terlihat ya teman-teman semuanya, lotnya sangat sedikit sekali, 1, 1, 4. Nah ini lot-lot kecil sehingga minusnya pun masih kecil ya. Jadi bulan Januari saya lebih besar profit di saham Koto. Totalnya Januari 3,9 juta. Nah ini di bulan Februari lumayan banyak juga aktivitas saya di sini. Profit saya netnya 3,7 juta. Di mana nih ya terbesarnya? Di mana nih ya? Kecil sekali ya. 1,4. ESA, di saham ESA. Di saham ESA saya profit 1,26 juta. Nah sisanya scalpingan mungkin ini ya kayaknya nih, karena minusnya pun kecil-kecil ya nih ya, 0,8 minus 142, 0,1 minus 7.000, minus 1,3 32.000, minus 3,1. Ini apa nih? OPMS ini saya kejebak ini, OPMS saya kejebak 3.1 415.000. Nah seperti ini di bulan Februari 2023. Jadi itu rangkuman sedikit perjalanan saya selama 1 tahun, dari 1 Maret sampai 1 Maret 2022 menuju 1 Maret 2023. Nah di totalnya apa yang disampaikan saya ini murni pengalaman pribadi dan beberapa teman-teman saya di grup VIP saya, yaitu adalah Sobat Bandar. Silakan jika mau teman-teman join di sana, cari saja di Instagram Sobat Bandar. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa membukukan profit, yield saya 20,70% dengan nominal rupiah 48.740.251 rupiah. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum market dibuka, dan setiap malam teman-teman semua harus relakan waktu sedikit untuk analisa saham incaran teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.